Jangan baru datang ketemu dokternya, Dok, saya takut operasi. Dok, saya nggak ada uangnya. Dok, saya ini, dok, saya itu. siapa di sini yang takut kalau ke dokter bedah? Nah, jadi saya banyak dapat pasien itu, kalau saya tanya, udah ke dokter bedah? Sudah. Terus dokter bedahnya bilang apa? Bingung dia jawab apa. Jadi, biasanya karena takut, nanya, takut operasi, makanya komunikasinya kurang efektif, ya, kurang bagus. Di sini saya akan bagikan tips dan triknya kalau amit-amit kalian perlu ke dokter bedah, sehingga udah memberanikan diri ketemu dokter bedah, ya otomatis hasilnya juga harus baik, ya. Nah, simak video berikut ini. Nah, jadi tips yang pertama adalah selalu kosongkan gelasmu ketika berobat ke dokter bedah. Mengapa? Ada banyak sekali latar belakang dari pasien. Ada yang latar belakangnya kaya, tidak kaya, pintar, tidak pintar, dan lain sebagainya. Jadi jangan punya agenda sendiri di kepala. Jangan baru datang ketemu dokternya, Dok, saya takut operasi. Dok, saya nggak ada uangnya. Dok, saya ini, dok, saya itu. udah, biarkan dokternya bertanya secara profesional, sampaikan semuanya apa adanya, kasih tahu selengkap-lengkapnya, ya. Jadi biar dokternya periksa, biar dokternya tanya-tanya ke kita, lalu keluar tuh. Jadi sebaiknya dari dokter bedah secara keilmuan, ibu atau bapak disarankan untuk melakukan tindakan ini. Ibu atau bapak bisa dapat obat ini dan lain sebagainya. Ketika sudah keluar semuanya, baru deh disampaikan. Iya dok, sebenarnya saya takut operasi dok, ada nggak cara lain? Monggo silakan, ya. Tapi komunikasinya dan efektivitasnya semua sudah tercapai. Kalau dari awal sudah dipotong-potong, di-cut-cut, lebih pintar dari dokternya, digurui dokternya, ya otomatis nggak dapat apa-apa. Oke, untuk tips yang kedua, shopping dokter atau pindah-pindah dokter itu boleh ya, itu nggak dilarang. Namun begini, saya kasih tips supaya efektif. Kalau misalkan pindah dokter atau cari second opinion ke dokter lain, itu pemeriksaan sebelumnya seperti laboratorium, ronsen, CT scan dan lain-lain, USG itu dibawa, ya, dikasih lihat ke dokternya, lalu disampaikan. Nah, diulangi lagi step yang pertama, kosongkan gelasnya, dengerin lagi dokternya ngomong apa. Nah, ini tips dari saya, jangan diadu dokternya. Jadi pendapat dokter sebelumnya simpen dulu aja, ya. Nanti dokternya akan mengeluarkan statement yang sesuai dengan keilmuannya dan objektif. Kalau belum apa-apa sudah bilang, oh kata si prof itu saya disuruh ini, kata dokter itu saya disuruh ini, ya otomatis biasanya dokter berikutnya kemungkinan akan main aman. Dia akan memberikan statement atau diagnosa yang nggak jauh beda dengan dokter-dokter sebelumnya, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi setelah keluar statementnya, keluar pertimbangannya, baru deh pasien bisa memilih dokter mana yang paling sesuai di hatinya. Nah, untuk tips yang terakhir, saya sarankan untuk memilih fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang kredibilitasnya atau reputasinya dikenal baik. Mengapa? Karena rumah sakit tersebut biasanya pasti sudah memiliki staf-staf, fasilitas, dan dokter spesialis yang tentu saja kredibilitasnya juga baik. Ya, karena kalau kita sudah sakit, apalagi perlu operasi, tentu saja kita pasti memerlukan hati yang tenang dan tidak perlu khawatir lagi terhadap hal-hal yang tidak kita perlukan. Bukan berarti rumah sakit yang baik itu harus mahal loh ya. Banyak juga rumah sakit yang baik, yang BPJS, meskipun sistemnya masih terus berbenah, tentu saja memiliki dokter-dokter dan fasilitas yang baik, ya. Nah, sekarang fasilitas kesehatan atau rumah sakit seperti apa yang ada di wilayah kalian masing-masing? Bisa saling sharing ya di kolom komentar. Saya David Bedah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.